warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN UNS 340 yang berlokasi di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di sini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Salma Mutiarani dari Prodi Ilmu Hukum, ada Sekar Maharani dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Sofura Kemala Firdaus dari Prodi Sastra Inggris, Febi Eka Cipta Sariandri dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Nurisma Siti Yuniar dari Prodi Pendidikan Fisika, Revano Juang Firidian dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Monika Ramadhania Anur dari Prodi Statistika, Rafif Nur Audrian dari Prodi Ekonomi Pembangunan, dan saya sendiri, Ratih Laksmiwati Nugroho dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai hak cipta dan perlindungan desain industri motif batik di Desa Pilang. Berikut videonya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud hak moral adalah hak yang melekat pada ciptaan berkaitan dengan nama pencipta dan isi ciptaan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang melekat pada suatu ciptaan terkait dengan pemanfaatan suatu cipta, sehingga saat ciptaan akan dialihkan kepada pihak lain, maka yang dialihkan adalah hak ekonominya. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi salah satu andalan bangsa Indonesia. Maka diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap ekonomi kreatif bangsa Indonesia. Dengan adanya hak cipta, maka akan membantu ekonomi kreatif di Indonesia untuk berkembang dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas batik tersebut berlaku selama 70 tahun. Karya tersebut dilindungi karena termasuk dalam desain industri. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri berkaitan dengan tata estetika baik konfigurasi 2 dimensi atau 3 dimensi yang mempunyai nilai seni atau estetika baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna. Melindungi desain produksi batik. Jadi melindungi desain produksi batik dapat melalui pendaftaran di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Bisa juga melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM yang terdapat di Jakarta melalui kantor wilayah yang terdapat di daerah masing-masing. Jadi dengan pendaftaran desain produksi ini, pemilik desain produksi akan mempunyai hak eksklusif, yaitu untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang agar tidak melakukan tindakan plagiasi. Nah, dengan pendaftaran desain produksi batik ini akan menciptakan suatu sistem dan suatu ekosistem perdagangan industri batik yang lebih bervariatif dan lebih beragam, sehingga akan memunculkan beragam desain-desain yang akan memiliki nilai estetik yang lebih baik. Mendaftarkan hak cipta ada dua, yaitu fungsi proteksi dan fungsi ekonomi. Keduanya bermanfaat untuk melindungi suatu ciptaan yang berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya. Cara mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, dengan cara mendaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan pendaftaran hak cipta mencantumkan nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. Juga kita harus mencantumkan pemegang hak cipta. Selanjutnya judul ciptaan dan tanggal juga tempat diumumkan untuk pertama kali. Yang terakhir, uraian singkat tentang ciptaan. Mendaftarkan hak cipta bisa dilakukan secara online. Yang pertama, masuk ke situs di samping sini, lalu
Lalu yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Dan yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Kelima, melakukan pembayaran. Keenam, menunggu proses pengecekan. Dan yang terakhir, approval sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.